좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarifah Fadlain dari kelas 1A Kebidanan dengan NIM PO 722422322218. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Pancasila. Pada video kali ini saya akan membahas materi dengan poin 1. Pancasila sebagai dasar negara, kedua proses berbangsa dan bernegara, dan yang ketiga yaitu peran mahasiswa kebidanan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. A few moments later. Kata Pancasila sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat Indonesia, terkhususnya oleh para pelajar, karena Pancasila ini sudah sering didengar dan dibahas. Bahkan dijadikan salah satu mata pelajaran pada jenjang persekolahan dan perkuliahan. Nah, sebenarnya seberapa penting sih Pancasila ini untuk masyarakat Indonesia dan nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya? Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, secara harfiah, Pancasila berarti 5 prinsip. Pancasila dinyatakan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan kemudian dijadikan dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila mencerminkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, tujuan yang menjadi landasan ideologi negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sangat kuat dan tidak dapat diganggu-gugat. 1. Tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia didirikan atas dasar Pancasila. Hal ini menegaskan kedudukan Pancasila sebagai pijakan utama dalam Konstitusi Indonesia. Kedua, konstitusi yang tidak dapat diganggu-gugat. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Pancasila merupakan asas tunggal negara dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada lembaga atau pihak manapun yang memiliki kewenangan untuk mengubah atau menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, keputusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dan memperkuat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam putusan-putusannya. MK menyatakan bahwa perubahan terhadap Pancasila hanya dapat dilakukan melalui mekanisme amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ditetapkan oleh MPR. Keempat, keberadaan dan pengamalan sehari-hari. Pancasila bukan hanya sekedar simbol atau dokumen formal, tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi acuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Pengalaman nilai-nilai Pancasila menjadi tanggung jawab semua warga negara Indonesia. Kelima, yaitu bendera dan lambang negara. Pancasila secara visual juga menjadi bagian yang penting dalam simbol-simbol nasional Indonesia. Lambang negara Garuda Pancasila dan bendera merah putih menunjukkan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara yang dihormati dan dijunjung tinggi. Proses berbangsa dan bernegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang berada di dalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa-bangsa tersebut, merasakan pentingnya keberadaan negara sehingga tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan, untuk tetap tegaknya dan utuhnya negara melalui upaya bela negara. Ada banyak perbedaan konsep tentang kenegaraan yang dilandasi oleh pemikiran ideologis. Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia yang memiliki beberapa konsep tentang terbentuknya bangsa Indonesia. Ini dapat dilihat lewat alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa adanya NKRI ialah karena adanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga penjajahan yang bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan harus dihapuskan. Dan alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara merupakan proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Secara ringkas, proses tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kedua, proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan. Dan yang ketiga,
keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bangsa Indonesia menerjemahkan secara terperinci perkembangan teori kenegaraan tentang terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Terjadinya NKRI merupakan suatu proses yang tidak hanya sekedar dimulai dari proklamasi. Perjuangan kemerdekaan mempunyai peran khusus dalam memberikan ide-ide dasar yang dicita-citakan. Kedua, yaitu proklamasi baru mengantarkan bangsa Indonesia sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Adanya proklamasi tidak berarti bahwa kita telah selesai bernegara. Yang ketiga, yaitu keadaan bernegara yang dicita-citakan belum tercapai. Hanya adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa, melainkan harus kita isi untuk menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Keempat, terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan hanya sekedar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau golongan ekonomi lemah yang menentang golongan ekonomi kuat seperti di dalam teori kelas. Dan yang kelima yaitu religionitas yang tampak pada terjadinya negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah terjadinya negara menurut bangsa Indonesia dan tampak yang diharapkan akan muncul dalam berbangsa. Proses bangsa dan bernegara di Indonesia diawali dengan adanya pengakuan yang sama atas kebenaran hakiki dan kesejahteraan yang merupakan gambaran kebenaran secara faktual dan otentik. Pancasila menjadi falsafah dan ideologi bangsa yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh segenap rakyatnya. Sebagai seorang mahasiswa yang memiliki peran sebagai agent of change atau social control, mahasiswa harus dapat menerapkan dan menjalankan Pancasila sebagai pedoman hidup di dalam masyarakat dan kehidupan akademik. Mahasiswa juga diharapkan tetap terus menempa dirinya menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, dan memiliki kesetiakawanan sosial dan semangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara yang tinggi. Untuk dapat menerapkan Pancasila, mahasiswa diharapkan dapat memahami Pancasila dengan mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila. Adapun peran yang dapat dilakukan mahasiswa kebidanan dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu 1. Mewariskan nilai-nilai ideal Pancasila kepada generasi muda di bawahnya. 2. Membekali diri dalam pendidikan yang berlandaskan Pancasila. 3. Memperkuat jati diri sebagai sebuah bangsa. 4. Penguatan nilai etik dan nasionalisme generasi muda. Dan yang kelima yaitu mengambil peran dalam pengentasan dalam kemiskinan dan pendidikan. Keikutsertaan mahasiswa kebidanan dalam organisasi kampus dapat mengembangkan pengetahuan di bidang moralitas dan sosial. Mahasiswa yang kritis terhadap suatu masalah akan melahirkan masalah intelektual yang mampu menciptakan ide-ide dan gagasan baru yang bersifat positif, dan organisasi dengan menerapkan sila keempat kemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Di sini mahasiswa juga dapat mempersiapkan diri jadi pemimpin.